Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang drama-drama kehidupan. KD yang akan kita bahas yaitu KD 3.15, mengidentifikasi unsur-unsur drama, yaitu drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Oke anak-anak, materi yang pertama yaitu karakteristik drama. Sebelumnya, Ibu akan membahas pengertian drama terlebih dahulu. Drama adalah suatu segi kehidupan yang disajikan dengan gerak. Dengan demikian, gerak baik berupa wicara, isyarat maupun gerak-gerik di panggung merupakan tokoh utama di dalam drama. Selanjutnya, ciri-ciri drama. Adapun ciri-ciri drama meliputi sebagai berikut. 1. Seluruh cerita drama berbentuk dialog, baik tokoh dan juga narator. Inilah ciri utama dalam naskah dialog, semua ucapan ditulis dalam bentuk teks. 2. Dialog dalam drama tidak menggunakan tanda petik. Hal ini karena drama bukan sebuah kalimat langsung. Oleh karena itu, naskah drama sendiri tidak menggunakan tanda petik. 3. Naskah drama dilengkapi dengan sebuah petunjuk tertentu yang harus dilakukan pada tokoh yang pemeran bersangkutan. Petunjuk tersebut ditulis dalam tanda kurung atau dapat juga dengan menggunakan jenis huruf yang berbeda dengan huruf pada dialog. Yang keempat, ini adalah ciri terakhir yaitu naskah drama terletak di atas dialog atau di samping kiri dialog. Sepanjang sejarahnya, terdapat beberapa istilah untuk menyebut seni drama, yakni sebagai berikut. 1. Tonil, 2. Sandiwara, 3. Komedi, 4. Teater, 5. Lakon, 6. Sendra tari. Yang pertama adalah tonil, berasal dari bahasa Belanda tonel, yang memiliki arti pertunjukan. Istilah ini mulai dikenal di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Yang kedua, sandiwara, berasal dari bahasa Jawa sandi, S-A-N-D-H-I, sandi, yang berarti rahasia, dan warah, yang berarti ajaran atau pengajaran. Jadi, sandiwara dapat diartikan sebagai pengajaran yang disampaikan secara rahasia atau melalui perlambang-lambangan dalam bentuk tontonan. Istilah ini mulai dikenal di Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. 3. Komedi, berasal dari bahasa Inggris komedi, yang berarti suatu bentuk pementasan yang jalinan ceritanya lucu. Namun, di Indonesia, pada masa penjajahan Belanda, komedi seringkali dimaksudkan sebagai komedi Stambul, yaitu suatu bentuk drama yang selalu menyajikan cerita yang diangkat dari Istanbul, ibu kota Turki waktu itu. Yang keempat, teater. Dalam arti kata luas, teater adalah segala macam jenis tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak, misalnya wayang, ludruk, reog, topeng, lenong, tari, musik, sulap, sirkus, dan sebagainya. Dalam arti kata sempit, teater adalah kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan dan ditampilkan di atas pentas sebagai suatu bentuk kualitas komunikasi, situasi, gerak, atau action yang menimbulkan perhatian kepada penonton atau pendengarnya dan disajikan dengan media percakapan atau dialog, gerak, dan laku dengan atau tanpa dekor, musik, nyanyian, maupun tarian didasarkan pada naskah tertulis atau tidak tertulis. 5. Lakon.
Lakon berasal dari bahasa Jawa yang mempunyai arti cerita atau perjalanan cerita. Istilah ini hanya dikenal dan dipakai di daerah Jawa, Bali, dan Madura, serta daerah-daerah yang pernah dipengaruhi Kerajaan Majapahit. Yang terakhir, sendera tari merupakan sebuah pertunjukan yang memadukan antara seni tari dan drama, yang mengisahkan sebuah cerita tanpa dialog di antara pemain-pemainnya. Biasanya hanya dipandu oleh seorang guru. Selanjutnya, unsur-unsur drama. Drama memiliki unsur-unsur sebagai berikut: 1. Alur, 2. Penokohan, 3. Tema, 4. Latar atau setting, 5. Amanat, 6. Dialog, dan 7. Petunjuk teknis atau teks samping. Yang pertama adalah alur atau kerangka cerita, yaitu rangkaian peristiwa yang bentuknya dapat berupa alur maju, alur balik atau mundur, dan alur campuran. 2. Penokohan adalah penggambaran watak tertentu dari setiap tokohnya. Penokohan dikenal ada 3 macam tokoh, yaitu yang pertama protagonis, 2 antagonis, dan 3 tritagonis. Protagonis adalah tokoh yang menampilkan kebaikan atau yang mempunyai sifat-sifat baik. 2 antagonis adalah tokoh jahat atau tokoh penentang kebaikan atau yang mempunyai sifat tidak terpuji. 3 tritagonis adalah tokoh yang mendukung protagonis untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan. Unsur yang ketiga yaitu tema adalah gagasan pokok yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau penonton. Unsur yang keempat adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana terjadinya peristiwa dalam drama. Misalnya latar tempat ada di sekolah, di rumah, di jalan, di pasar, dan lain-lain. Latar waktu biasanya berbunyi jam 3, jam 2, atau bisa bulan, atau hari, atau jam. Kemudian latar suasana bisa suasana hujan lebat, suasana sedih, dan lain-lain. Unsur yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terkandung dalam drama. Contohnya amanat yaitu jangan suka mencontek, atau perlunya saling menyayangi dengan sesama. Itu contohnya. Kemudian unsur yang keenam ada dialog. Ciri khas naskah drama dalam dialog yaitu naskah tersebut berbentuk percakapan atau dialog. Dialog dalam naskah drama berupa ragam bahasa yang komunikatif sebagai tiruan bahasa sehari-hari, bukan ragam bahasa tulis, ya. Yang terakhir, unsur petunjuk teknis atau teks samping. Dalam naskah drama diperlukan petunjuk teknis atau teks samping yang sangat diperlukan apabila naskah drama itu dipentaskan. Petunjuk samping berguna sebagai petunjuk teknis tokoh, waktu, suasana, pentas, suara musik, keluar masuk tokoh, keras lemahnya dialog, warna suara, dan sebagainya. Yang selanjutnya menafsirkan kembali isi drama. Ada 2, yaitu pertama ada drama dalam tayangan sehari-hari. 2. Tanggapan untuk pementasan drama. Pertama, ada drama dalam tayangan sehari-hari, yaitu drama merupakan jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Drama dapat dilihat dalam tayangan televisi, atau tayangan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tanggapan untuk pementasan drama. Penonton drama yang baik tidak begitu saja menerima atau menelan segala sesuatu yang ditontonnya. Ia akan kritis terhadap hal-hal yang sekiranya tidak sesuai dalam pementasan itu. Ia akan mengikuti adegan demi adegan, dialog demi dialog,
kostum pemain, penataan cahaya, penataan musik, serta penataan suara dengan cermat. Penonton yang kritis seperti itu tidak akan mudah larut dalam suasana. Ia akan mampu memberikan tanggapan dengan argumen yang logis terhadap pementasan itu. Contohnya, pakaian yang dikenakan oleh si A kurang tepat. Penyebabnya apa? Dikasih alasannya. Atau contohnya bisa menanggapi tentang tata lampu pada suatu adegan yang berlangsung di istana, kurang baik atau kurang terang. Ibu akan menampilkan tayangan adegan kelima. Silakan kalian simak baik-baik. Nanti akan ada beberapa pertanyaan tentang drama tersebut. Legenda Batu Menangis adalah cerita rakyat Kalimantan Barat yang sangat terkenal di Nusantara. Kisah rakyat Batu Menangis menceritakan seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lili, tidak ada wanita di dunia ini yang lebih cantik dari aku. Nak, bantu ibu nyapu rumah ya. Aduh ibu, nanti kalau misalnya muka aku kena debu gimana? Terus nanti kalau tangan aku lecet gimana gara-gara sapu itu? Aku nggak mau. Enggak mungkin. Pokoknya ibu harus nyapu dulu sebelum pergi ke ladang. Aku nggak mau tahu. Mau juga. Bu, Ada apa, Nak? Pagi-pagi aku sudah teriak. bedak aku habis nih, nanti beliin ya di pasar. Ibu tidak tahu tempatnya di mana. Itu yang di dekat toko kain, masa nggak tahu sih? Ibu beneran tidak tahu. Jadi dia ayo aku anterin. Ibu ingat-ingat ya, biar nanti kalau misalnya aku suruh, ibu lebih tahu tempatnya. Minggir, ibu jangan dekat-dekat aku. Apa? Ibu nggak dengar. Darmi, itu ibu kamu ya Darmi? Kan itu membantu aku. Sombong banget Sombong banget sih. sih dia anak. Astaga, memang bajuku jelek dan kusam. Aku juga belum mandi. Pantas saja Darmi tak mau dekat denganku. Hei Darmi, kok sudah lama ya tidak melihat kamu? Udah lama ketemu. Aku mau beli sabun sama bedak. Oh, tumben kamu diantar oleh ibumu. Siapa yang maksud ibuku? Ibu tua ini. Bukan ibuku, dia pembantu aku. Kenalin, saya emang pembantunya dia. Iya. Ya, terus nanti jadi pembantu aku ya. Ibu, saya mau beli bedak. Oh iya, silakan Neng, dipilih bedaknya. Ibu cantik sekali ya. Ibu jangan sembarang ngomong ya. Dia tuh bukan ibu saya. Lihat dong dia. Warna kulitnya aja udah beda. Dia tuh pembantu saya, Bu. Iya, Bu. Saya emang pembantunya dia. Bu, aku tuh malu jalan sama ibu. Aku gak mau lagi jalan sama ibu. Darmi, sejelek apapun ibumu, aku yang besarin kamu hingga sekarang ini. Aku gak pernah minta dilahirin sama ibu. Aku tuh pengennya ibu yang putih, cantik, kaya, gak kayak ibu. Jaga ucapanmu itu. Jangan sampai Tuhan marah mendengar. Biar saja dia marah. Aku juga marah sama dia. Aku gak mau punya ibu sejelek ini. Apa itu, Bu? Buat Tuhan marah sama Darmi. Darmi, ayo kita pulang. Sepertinya akan ada badai yang datang. Ibu! Kaki aku kayak batu! Sepertinya Tuhan marah sama kamu, Nak, atas ucapan kamu. Ucapan kamu pada ibu, Nak. Maafin aku. Pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan Barat Batu Menangis adalah
Hormati kedua orang tuamu, terutama ibumu. Beliau telah mengandung dan membesarkanmu dengan penuh kasih sayang. Ingat, sejelek apapun ayah dan ibumu, mereka tetaplah orang tuamu. Setelah kalian menyimak pembelajaran di atas, Ibu akan menyampaikan rangkuman pembelajaran. Pertama, bahwa yang dimaksud dengan drama yaitu kisah hidup yang digambarkan dalam bentuk gerak yang disajikan langsung dalam tindakan. Kedua, di dalam drama ada 7 unsur yaitu alur atau kerangka cerita, penokohan, tema, latar atau setting, amanat, dialog, petunjuk teknis atau teks samping. Yang terakhir, menafsirkan isi drama juga bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama, ada drama dalam tayangan sehari-hari. Yang kedua, yaitu menanggapi isi pementasan drama. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi, silahkan kalian mengerjakan soal evaluasi yang berkaitan tentang materi drama di atas dan tentang drama yang sudah kalian simak. Pertanyaannya yaitu sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan drama? 2. Apa saja unsur-unsur drama? 3. Ada berapa penokohan di dalam drama? Sebut dan jelaskan. 4. Dari adegan drama yang berjudul Batu Menangis tadi, siapa saja tokoh yang berperan? 5. Bagaimana watak ibu dan anak di dalam drama tersebut? 6. Jelaskan latar tempat dan latar waktu yang ada pada kisah drama tersebut. 7. Jelaskan ciri-ciri drama. Dan 8. Bagaimana cara menafsirkan kembali isi drama. Jelaskan. Sekian pembahasan materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.